SMA Negeri 3 Ciamis merupakan sekolah SMA negeri yang tercatat sebagai sekolah penggerak pertama dan satu-satunya di wilayah Kabupaten Ciamis. Dan pada proses pembelajarannya, sekolah menggunakan kurikulum merdeka yang di dalamnya terdapat pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA. Dan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik di lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Ridwan SPDI. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Ciamis. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diinformasikan pada pertemuan hari ini, dikarenakan hari ini merupakan hari pertama kita masuk di semester kedua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, masih tetap semangat untuk mendidik putra-putri kita semua untuk menjadi anak bangsa yang cerdas dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendidikan, tenaga pendidikan SMA Negeri 3 Ciamis. P5 karena sedang sibuk-sibuknya kartu kontrol dan mengolah nilai. Jadi kami tahan dulu. Setelah itu libur panjang. Dan kami pun tidak berani mengajak, ayo kita ngerjain. Sebagian lagi di keluar kota, lagi dalam perjalanan dan sebagainya. Dan otomatis persiapan untuk modul dan materi akan lemah posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang akan kita laksanakan di semester 2 ini. Targetnya untuk kegiatan proyek ini diharapkan bisa sampai akhir Februari. Nah, untuk itu tujuan dari proyek ini adalah peserta didik dapat memahami dan menghargai perbedaan tanpa merendahkan teman sebaya yang memiliki berbagai perbedaan seperti fisik, opini, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain, serta aktif melawan perundungan dalam rangka tercapainya jati diri yang memanusiakan manusia di lingkungan sekolah. Kemudian target pencapaiannya adalah peserta didik dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkebinekaan global. Oke. Nah, ini untuk alurnya. Ya, kita akan mengambil 4 alur. Satu dari alur pengenalan, kedua alur kontekstualisasi, ketiga alur aksi, keempat alur refleksi dan tindak lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini timelinenya ya. Karena kita mulai di bulan Januari minggu ke 1, 2 ya. Minggu kedua ya. Nah, ini elemen yang akan kita bahas. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah penekanan yang diharapkan oleh Ibu Kepala Sekolah ya pada saat rapat kemarin. Makanya kita cantumkan kembali di dimensi beriman supaya elemen ini masuk di profil pelajar Pancasila. Kemudian ditambah dengan elemen dari profil pelajar rahmatan lil alamin, di antaranya satu musawah yaitu kesetaraan, yang kedua ta'adub berkeadaban. Nah, sub elemennya yaitu status sosial dan menghargai orang lain. Oke, lanjut. Seperti itu. Nah, itu gambarannya. Ya. Nah, untuk relevansi proyek sendiri, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana memiliki kebutuhan untuk membangun relasi antara individu dengan menyandang status kewarganegaraan digital yang melekat dalam diri pelajar saat ini. Maka keterampilan berkomunikasi yang baik dan sopan menjadi perhatian kita bersama. Ini target goalnya ya untuk tujuan dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga bentuk dari laporan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia 2022.
di mana kasus bullying di kategori siswa kelas 11 pada siswa laki-laki sebanyak 19%, diikuti perempuan 11%, dan secara nasional ada 15%. Maka ini menjadi perhatian sekolah kita. Nah, maka sekolah merupakan tempat strategis dalam memfasilitasi dan mendampingi pelajar untuk terlibat aktif dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila serta meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan jiwa dan raga diri sendiri dan lingkungannya dengan mengembangkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta berkepentingan global. Nah, untuk kalau kasih waktu total ada 32 jam atau 30 jam ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa masing-masing fasilitator harus menguasai modul yang kita siapkan dengan timeline yang ada supaya targetnya tercapai. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwasanya setiap fasilitator itu paham akan modulnya, apa temanya atau modulnya, ya. Wawasannya pun harus diperdalam sehingga bisa diterapkan ketika guru tersebut, fasilitator tersebut masuk ke kelas masing-masing. Terkait tentang proyek P5 yang kelas 11 di Bujang Enggalna pangitnya janten tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya. Waktu bulan Februari pelaksanaannya itu 1 bulan, jadi goalnya itu secara gebiar itu agensi mata Ibu. Jadi menggunakan modul yang tahun lalu, cuma mungkin di evaluasinya kami nanti untuk LKPD-nya biasanya ada sih sebetulnya siswa yang mengerjakan di kertas, tapi nanti perlu dokumentasi sehingga akan diupload di Google Form yang nanti akan diserahkan oleh Pak Geri di grup silaturahim atau semantik resmi. Jadi tidak jauh berbeda pada minggu sekarang sudah mulai start hari ini malahan ya. Jadi mulai pertama refleksi diri terlebih dahulu, pengalaman waktu kecilnya seperti apa, terkait tentang perundungan dan sebagainya. Nanti sudah ada langkah-langkahnya, insya Allah sudah detail. Bapak Ibu tinggal dibaca, diaos, dipahami, langsung terapkan di kelas. Kami ayah nu dikira paham, biasa ditaroskan, terkengin sukan kami terbuka satu bahasa. Gitu kan. Mudah-mudahan di akhir bulan atau mungkin nanti terganggu atau itu seremonial untuk memilih siswa dari perwakilan setiap kelas itu, satu laki-laki satu perempuan yang menjadi agensi mantap yang nantinya kepanjangan tangan dari TPPK serta nanti bisa kamu dan kita bersatu dalam harmoni tanpa berundungan seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti untuk modulnya akan saya bagikan ke setiap fasilitator di setiap kelasnya itu. Mengingat Bapak Ibu cepat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran P5 tahap 1 yaitu pengenalan. Pada kegiatan hari ini kita akan melakukan aktivitas keempat berupa mengenali perundungan, di mana tujuan kita belajar ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sebab akibat perundungan serta cara mengatasinya. Dimensi yang akan dipelajari yaitu setelah kita mengenali sebab akibat perundungan, kita harus bisa menguasai dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Modul ada nggak di setiap masing-masing? Tidak ada ya. Oke, nanti Bapak share ya modulnya. Kelompoknya? Ya, tahu ya. Kelompok. Ini kelompoknya kelompok film atau kelompok poster? Dua. Oke, karena lembar kerjanya nanti setiap orang harus menonton video yang akan di-share-kan. Kemudian kalian merefleksikan video tersebut dengan perseorangan masing-masing. Judulnya apa, sebabnya apa, akibatnya apa, cara mengatasinya apa. Itu
yang harus dikerjakan oleh masing-masing. Ya. Untuk link videonya tulis saja. Nanti ketika di SID semuanya diketik di website. Judulnya berteman dan bahaya bullying. Untuk mengerjakan tugasnya, ini buat link tugas. Ini link materi. Ayah apa? Mulai itu. Perhubungan, terus menghargai perbedaan. Nah sekarang langsung belajar dari narasumbernya, itu belajar dari kami. Tapi Bapak mau cek apakah semua praktisi sudah terbentuk kelompoknya? Siap. Nah silahkan dimaksimalkan, dioptimalkan dalam membuat kelompok short film kan. Nah short filmnya itu ada ketentuannya ya, Bapak tekankan maksimal 5 menit. Nanti kalau misalkan paling bagus, tidak hanya di tema saja, tapi sampai 5 masih bisa diperlukan sebagainya. Kita nanti di sini, Bapak akan menekankan lebih adanya sharing session, yaitu bagaimana kalian menceritakan. Mungkin kalian pernah menjadi korban perundungan, atau pernah melihat, atau mungkin bahkan kalian adalah seorang pelakunya. Sikap bersalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Aldi hadir? Sakit. Nah, seberapa ini teh? 14 ya. Renta hadir? Anggara? Oke. Untuk tahapan yang kedua sekarang adalah masuk ke tahapan kontekstualisasi, di mana tujuan kalian adalah mengidentifikasi praktek perundungan, ya, dimensi, karena P5 ini dan PPRA ini mengandung dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia atau berempati kepada orang lain. Maka kita akan mengidentifikasi praktik perundungan yang terjadi di sekitar kita atau merusak mental. Coba Dinda tulis di depan arti perundungan. So. Di situ. Kalian sudah melakukan aktivitas ke-6 kemarin.
Berarti sudah dilaksanakan. Silakan ditulis di depan. Nomor 2. Apa bentuk perundungan? Siapa yang siap nomor 3? Mengapa atau alasan melakukan perundungan? Jesse? Jesse nomor 4? Ya. Nomor 5 siapa? Yang mau ke depan? Kapan terjadinya perundungan? Silakan. Oh, tidak, silakan. Nomor 8 langsung ya. Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Karena sudah memahami, kita lanjut berdiskusi kelompok sesuai kelompoknya ya. Kelompok yang dibuat, yang wawancara. Kelompok 1 angkat tangan. Hah? Nggak ada. Maksudnya? Oh, ya sok atuh duduk berkelompok silakan. Oke, untuk pertemuan hari ini judulnya Karya Karsa. Tujuannya adalah kalian semua mempersiapkan untuk gelar karya, yang artinya kelompok yang sudah dibentuk di awal, kelompok poster angkat tangan. Poster 1, kelompok poster yang ke-1 siapa aja? Ya, kelompok poster 2 ya. Kelompok poster 3, kelompok poster 4 siapa? Oke, dan yang short film video. Oke, silakan duduk berkelompok semuanya. Kelompok poster 1 mana? So, silakan duduk berkelompok. Kelompok poster 2, kelompok poster 3, kelompok poster 4, kelompok short film. Mudah-mudahan sukses ya, tidak ada yang sakit, tidak ada halangan apapun, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gambarnya keren-keren. Rumput ini. Udah nu DPO. Iya, tuh bakal di kota langsung 100. Oh iya, sarapan nanti. Cai-cai atuh dong. Satu. Boleh sok. Bekas mantik di